was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spent in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talking about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's the way it should work. Yeah, yeah. I know some people gon' look at me crazy, and I'm like, for what? Man, I was stuck, I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm down, now I'm up like a seesaw. When I'm on a beat like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack in the Beanstalk. Jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and a mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put them back in the seat like a Ya. Terima kasih sudah mau mampir ke desa kami. Nama desa kami Kelecung. Ya, dan proyek yang kita kerjakan adalah namanya Kelecung Eco Village. Ya. Kelecung Eco Village. Dan kami adalah desa wisata, mungkin udah biasa dengar ya, dengan mengedepankan community base ya, pariwisata berbasis masyarakat dengan pelestarian alam. Nah, saya sebenarnya belum pernah ketemu langsung dengan Mas Fatomi. Ya, jadi dari Mas Fatomi itu saya dapat kontaknya dari Kak Irma. Kak Irma, iya, ya, betul. Kak Irma juga ya. Kak Irma kenalin, terus akhirnya ketemu sama teman-teman sore hari ini, nggak terduga. Kalian semuanya luar biasa, cantik-cantik dan penuh semangat juga. Iya. Iya, dan terima kasih sudah mau berkunjung. Jadi secara overview mungkin kita di Bali kami sebenarnya udah kehabisan tanah. Kalau kalian nanti kaget ngelihat hutan kami yang kecil, lihat hutan kami yang kecil, itulah tanah yang tersisa karena semua tanah ini udah dimiliki oleh investor. Biasa Bali kan jadi investor dalam segi padi. Enggak, mereka beli tanahnya nanti mau dibangun resort, beach club atau apa. Jadi we want to make the best use dengan dari tanah yang masih kita sekelumit, yaitu dengan bikin hutan. Ya, nanti kita akan cerita lebih banyak. Nanti jalannya lewat pematang sawah, jadi sepatu-sepatu dan sandal-sandal mohon maaf akan kotor. Iya. Oh, udah kotor ya. Oke. Toilet ada di bawah. Jadi kalau kalian bawa tumbler atau botol minum silahkan boleh di bawah, nanti bisa di-refill di bawah. Ya. Oke, mari kita berangkat. Ini yang orang Bali bilang segara gunung. Segara means laut, gunung. Kalau misalkan gunung, kelihatan gunungnya. Ya, between the ocean and the mountains. Jadi tempat yang paling ideal untuk tinggal. Begitu filosofinya orang Bali. Keren sih, karena dua-duanya ada. Ya, laut represent kematian. Jadi kita bisa selalu melihat sepeda motor, mohon maaf. Iya. Matang Siantar. Bukan pematang sawah aja ini. Pematang Kelecung. Forest. Selamat datang. Iya. Dibangun kapan Kak? Kita mulainya 2 tahun setengah yang lalu. 2 tahun setengah kita baru mulai bangun. Inspirasi awalnya kita ingin membuat yang terbaik dari tanah yang tersisa. Dan kita berpikir itu adalah hutan. Bener nggak Kak kalau pakai konsepnya Miyawaki Forest? Ya, benar. Nanti saya jelaskan, kita taruh barang-barang dulu ya, biar nggak berat. Ya, mampir. Galak aja. Halo. Takut jadi istri. Halo. Eco Village. Kami mau perkenalkan
desa kami seperti tadi sudah saya jelaskan, community based tourism, dan kemudian kita support dengan sustainability di area alam. Kami sebagai orang Bali sebenarnya kita mau menerapkan konsep Trihita Karana. Mungkin udah pernah dengar ya konsep itu. Dan inilah konsep ke lingkungannya. Kalau homestay konsep ke dengan sesama, ini dengan alamnya tentunya. Kalau dengan Tuhan atau universe orang bilang ya tentu dalam upacara keagamaan maupun ibadah-ibadah. Nah, pada sore hari ini perkenalkan, nama saya Ani. Ya, saya bersama dengan tim di sini memulai hutan ini 2 tahun yang lalu, dan di sebelah saya Pak Putu berdiri biar kelihatan ini. Bisa kalian panggil Beli Putu. Ya, bisa panggil Beli Putu. Beliau adalah manajer di tempat ini yang memanage untuk hari day to day-nya, pelaksanaan kegiatan dan pekerjaannya. Dan saya bisa bilang kalau katanya orang canggih bilang arsiteknya gitu ya. Ya, jadi saya punya mimpinya tapi saya nggak tahu gimana caranya gitu kan, karena latar belakang saya jujur dulu. Jadi untuk konstruksi dan ini pertanian dan penanaman saya nggak ada backgroundnya, jadi beliaulah yang membuat jelas tentang tempat ini. Jadi ini adalah lahan kejepit yang tinggal kami miliki sebagai orang lokal, yang lainnya sudah dikelilingi oleh investor. Dan sebelumnya kontur tanah ini adalah kontur tanah miring sekali, tidak ada terasiringnya, Z gitu, miring. Dan ketika kami memulai itu masuk aja sulit, butuh waktu 2 minggu Bapak Putu untuk bersihin tempatnya dan membuat akses sehingga ini bisa dimasukin. Kemudian akhirnya kami berpikir kita ingin melakukan sesuatu yang kira-kira berdampak baik buat lingkungan, dan kami memilih untuk membuat forest atau hutan. Nah, tentunya dengan topografi yang miring seperti itu tidak memungkinkan bagi kami untuk banyak menanam pohon. Tentunya akan gampang hanyut gitu ya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat teras siring. Jadi ada teras siring di sebelah kiri dan kanan, semuanya jadi teras siring, sehingga akhirnya kita bisa menanaminya. Awalnya tidak pakai seperti ini yang permanen, kami awalnya memakai bambu ya. Nah, kita pakai bambu awalnya, kemudian pelan-pelan ada dana yang bisa masuk dan kita perbaiki untuk lebih permanennya pakai beton. Dan secara umum kami punya masalah yang paling utama adalah serangan air. Jadi kalau musim hujan kalian bisa pikirkan bagaimana derasnya air dari atas. Memang sempat terjadi tanah di belakang ini erosi ya, dan air tanahnya sini sampai menutupi sendi bawah bangunan ini. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa lama di sini. Akhirnya kami memutuskan untuk membangun tembok ini yang cukup tebal. Di samping itu Pak Putu akhirnya membuat tunnel air atau saluran-saluran air. Dan kemudian airnya itu dimasukkan melalui ada pipa, kemudian masuk ke kolam ini. Jadi kalau kalian masih lihat ada air yang ngalir ya kecil, itu air resapan, bukan resapan, yang dialirkan dari atas ke kolam ini. Dari kolam ini baru kita arahkan sehingga tidak menyerang lagi. Gitu. Jadi itu sistem yang kita gunakan. Selain itu ini untuk menampung air di kala musim hujan. Serapan-serapan terjadi juga di antara tembok-celah tembok itu juga masih terjadi, makanya masih ada air yang mengalir di pinggiran-pinggiran sini. Tapi kita bikin selokannya untuk bisa mendirect airnya dengan pas, sehingga ada bagian-bagian yang kita bisa manfaatkan untuk ini penanaman. Seperti yang Pak Putu tadi sempat sampaikan bahwa sumber air kami untuk toilet dan kepentingan mencuci sebenarnya kita harvest dari rainwater. Jadi kita tangkap, di situ ada filternya, dari sana turun ke pipa, ada filter, dari filter ke tangki di bawahnya. Gitu. Dari sini kemudian kita sedot ke atas. Sebenarnya ada alasan juga kita tidak memaksakan diri untuk membuat sumur bor. Yang satu adalah ya alasannya memang tidak mudah aksesnya. Yang kedua, kita ingin menjaga air bawah tanah kita, karena kan di Bali sudah pasti hotel semuanya pasti ambil air kan, kalau semuanya ambil air ya tentunya bagaimana dampaknya dalam proses jangka panjang. Jadi kita memanfaatkan ini untuk kebutuhan.
Bagi yang tadi ke toilet mungkin flushnya agak lama karena kami tidak menggunakan mesin untuk mendorong airnya, tapi showcase hanya reclining aja, nanti akan penuh sendiri, nanti akan bisa lari flushnya. Karena kami hanya mengandalkan dari posisi tertinggi ke sana air turun ke bawah seperti itu. Tetapi toilet itu adalah bagian yang salah satu kami banggakan karena bagi kami akses yang seperti ini bisa punya toilet. Airnya aman tadi. Benar ya. Tisunya Ya itu adalah salah satu yang kami banggakan karena itu banyak sekali pengorbanan dan ininya thought-nya ya untuk bisa dapat ini. Secara garis besar lahan ini hutan ini, kawasan hutan ini dibagi dua. Bagian atas adalah agroforestry atau agroforest ya, di mana kita bisa harvest, panen hasilnya, dan bagian bawah kita punya 3 plot Miyawaki Forest. Jadi secara umum dibagi seperti itu, dan kita ingin tempat ini tidak hanya sebagai tempat yang melestarikan alam, tapi lebih itu bisa dikunjungi, tempat relax dan juga tempat belajar. Ya, kita akan keliling dan saya akan temenin Pak Putu along the way. Saya akan jelaskan. Jikalau ada pertanyaan silahkan kalian juga bisa bertanya dengan Pak Putu. Karena secara teori mungkin saya cukup tahu, tetapi eksekusi beliau yang harus kolaborasi ya. Iya. Oke, kita akan dapat mungkin apa yang berasal dari lokal seperti batu-batu yang kalian injak. Kita sebenarnya ambil dari pantai kami. Ya, karena kan salah satu dari konsep dari permaculture adalah restore energy and make use of it. Jadi kita memakai apa energi yang ada di sekitar kami. Keren. Untuk mengurangi Permaculture. emisi karbon juga. Ya. Mau coba ayunan silahkan. Jangan. Oh jangan. Lo jangan khawatir, kapan minggu lalu ya? Ada tamu kami dari Jepang, tingginya mungkin 190 ya. Oh iya. Badannya segini, main rugby, berdiri di situ. rugby. Sebenarnya space yang untuk kita bisa bermain. Jadi makanya kita ada ayunan dan lain sebagainya. Kedepannya kita ingin ini jadi bisa seperti lapangan badminton dan lain sebagainya. Kita jadi lebih bisa having fun di sini. Ya, bagian atas kalian bisa lihat itu tumbuhan buah yang banyak, kayu-kayuan juga, ada kayu manis dan kayu-kayu dan pohon-pohon yang secara adat Bali kita banyak pakai untuk pacara. Contohnya apa Pak? Itu contohnya intaran, kemerakan, ya itu pohon-pohon, termasuk ini juga ya, apa nih? Anca. Nah, ini pohon anca spesial karena ditanam oleh Ibu Menteri PPA. Real kah itu? Real. Oh real. Duduk di sini. Iya. Iya, real. Ibu Menteri datang ke sini. Ini tanaman. Ya. Ini yang merambat ini. Kita sebutnya air mata pengantin. Ya. Oh. Air sering di ini di kebun. Enggak, di kebun kita ada di depan. Iya. Yang sering di kebun sawit kan. Ya. Waktu membuat ayunan ini hanya pakai bambu. Ternyata setiap orang yang datang ke sini ini senang gitu. Jadi akhirnya kita bikin yang permanen. Kita bikin permanen. Nah, bunga-bunga selain juga alasan keindahan. Itu juga sebagai pollinator. Organik semua sebenarnya. Tinggal tambahin madu ini di sini. Tinggal madu ya. Iya. Ini ya. Kelulut. Trigona lah. Oh ini ya. Ya, ini ya. Sumur ya. Sahabat datang di Miyawaki Forest kami ada 3 plot hutan Miyawaki. Jadi secara singkat Miyawaki adalah sistem penanaman hutan lah ya, kebanyakan hutan yang penanamannya sangat padat.
Jadi dalam 1 meter persegi itu ditanam 4 jenis tumbuhan. Kemudian tapi tumbuhan itu harus native trees dan kemudian harus terdiri dari tumbuhan yang tinggi, kemudian medium height dan kemudian shrub yang di bawah. Semak belukar. 4 tumbuhan di dalam 1 meter persegi. Sudut-sudutnya berarti. Ya, dan yang ditanam harus tumbuhan lokal, native trees. Ya, nggak bisa dari mana, nggak bawa tumbuhan dari luar Asia misalnya digabungin di sini nggak bisa. Lokal itu maksudnya lokal Bali atau lokal Indo gitu. Kalau lokal Indonesia yang mirip-mirip situasinya dengan di daerah setempat. Kalau di pegunungan dibawa ke sini tentunya nggak bisa gitu. Ya sebaiknya lokal Bali atau kalau di sini lokal Bali atau daerah setempat. Dan kami di sini kita juga melestarikan pohon-pohon yang hampir punah seperti pohon kelecung sendiri. Jadi nama kelecung itu atas dari nama pohon. Ada pohon kelecung. Pohonnya yang mana? Di sebelah sana ada yang di plot 3 ada pohon kelecung. Nanti bisa ikut Pak Putu tunjukkan pohon kelecung. Pohon badung mungkin kalian dengar Kabupaten Badung. Ya, ada pohon badung juga yang kita lestarikan di sini. Jadi ini kita tanam sudah 2,5 tahun yang lalu, tapi kalian bisa lihat ketinggiannya cukup signifikan dari tinggi 50 cm. Jadi maksimal ini, tapi ya begitu harus dikombinasi antara yang tinggi, menengah, dan juga rendah. Shrubnya pakai apa? Seperti ini, pandan, ya seperti pandan, seperti yang ini gitu. Memang ya pohon-pohon rendah yang 3 meter ini. ini. Ini luasannya plotnya 3 meter kali 3 meter berarti. Ini 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5 dalam 4 jenis tanaman. Dalam 1 meter perseginya, 1 meter persegi. 1 meter persegi ada 4. Ya, contohnya ini. Ini kan dulu kecil ya, jadi dulu 1 meter. Ini kecil ini. Jadi 4 jenis tanaman. Jadi dalam 5 kali 5 jadi 25 ya. 25 meter persegi ya. Ya, jadi ada 100 jenis tanaman ya di dalam 1 plot ya. Jadi kita ada 3 plot, jadi kurang lebih ya ada 300 tanaman dengan metode seperti ini. Jadi dibandingkan metode penanaman hutan yang pada umumnya reboisasi zaman dulu kita ngomongnya ya 1 meter sana 5 meter, menurut teori Profesor Mewaki akan mencapai ketinggian lebih cepat dengan proses ini karena mereka berkompetisi untuk mencari matahari gitu. Kalau proses yang biasanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk maksimum height, tapi yang ini hanya 25 tahun saja. Ya, berharapnya saya sama Bli Putu masih bisa lihat pohon ini sampai mereka Jadi tinggi. intinya apa ya? Bilangnya berarti Dari tinggi pendek kan gitu kan. Tadi itu di copy aja sebenarnya, cuma ya memang pintar menteorikannya tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Awalnya saja waktu 10 bulan pertama yang kita siram dan kita mulching ya. itulah Kita bedanya siram manusia dan dengan kita tumbuhan. mulching dengan jerami. Siram apa? Kita siram air biasa, kita siram air biasa aja waktu kering di mulching supaya jangan tumbuh tumbuh rumput liar. Setelah 10 bulan tinggi dia nutupi, udah rumputnya nggak mau tumbuh, kemudian sudah termalching sendiri dari daun-daun yang gugur gitu. Jadi udah very low maintenance gitu. Nah, dan ya sejuk ya terasa, dan berharapnya ke depan kita bisa berpartisipasi dalam carbon trading. Wis, udah bisa ya. Ya kan kita Udah, bisa ini hitung udah bisa berapa carbon oksigen trading ya. yuk. Walaupun kecil udah bisa karbon walaupun masih kecil. Makin gede kan makin besar kan ya. Apa ada Iya. kalau yang ini kayu, ada sih buahnya seperti mengkudu jenis-jenis seperti itu ya. Tidak dikhususkan untuk konsumsi. Yang kami khususkan untuk konsumsi, mereka akan masuk ke agroforest yang di bagian atas ya. Berarti ini memang Miyaki Forest yang memang khusus tanaman hutan gitu. Ya, tanaman hutan. Nah, ini Mak, tanyain lagi gitu. Ini kan baru barunya fauna doang gitu. Ya. Flora apa fauna? Flora. Flora ya. Sorry yo lupa ya. Nah ini kan baru flora nih. Rencana ke depan dari master plan yang ada dibikin di sini, apakah bakalan masuk si faunanya juga ataukah cuma sekedar forestnya doang gitu tanpa ada tambahan dari ya, minimal burung atau apa gitu. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan gimana Pak Putu, Bli Putu, burung yang datang banyak. Rencana sih ada ke depan bikin rumah-rumahnya di Bapak. Ya dia masih sini gitu. Berarti dia tanpa harus diundang dia datang sendiri gitu. Udah mulai sih datang ya. Karena ada hutan kan di sini kan.
sekali waktu Beli Putu sempat ke hutan ini pukul 6 pagi sepertinya. Dan beliau melihat burung tuh wurr gitu kayak baru dari sini Baru gitu. habis tidur gitu. Iya, jadi sudah menyaksikan sendiri pertambahan fauna-fauna yang ada gitu. Bukan burung makan mangsa juga lala gitu ya. Ya landa. Habis Landak datang ke sini. Jenis apa landak itu? Yang landak yang biasa ya? Bukan yang biasa. bahkan ketela diambil belum ini dari makan dulu. Kita kan nanam itu ketela jadi. Tapi nggak apa-apa ya, biarin aja. Ya, namanya juga hutan. Kapan Mbak ini realisasi carbon tradingnya? Sebenarnya kami sudah mulai menghitung, kita mulai sama Bendega tuh 2 tahun yang lalu ya. Ya, udah 3 kali ya. Kami bekerja sama dengan organisasi lagi yang namanya Bendega. Bendega, mereka ya setiap 6 bulan sekali membantu kami untuk melakukan monitoring terhadap, makanya ada yang nomor-nomornya gitu ya. Itu ya. Numberingnya. Oh, Dan juga ada putus karena pohonnya besar kan, gendut dah. Ya, mereka datang untuk mengukur diameter dan ketinggian ya dan jenis pohon, dan dari situ kita bisa tahu kan jumlah oksigen yang bisa Apa yang dihasilkan. didapatkan nanti Mbak setelah dari carbon trading nanti? Ya, kami berharap kalau kita memang benar-benar masuk ke dalam carbon trading, ada support secara finansial yang masuk. Kita berharap kita bisa membuat bigger impact. Dan kita bisa contohnya menyewa lahan yang masih milik warga lokal untuk kita tanamin pohon lagi, itu bisa jadi income juga buat mereka ke depannya. Gitu. Minimal kalau bisa satu kawasan gitu ya, dan biar Ya. lebih enak. Satu kawasan di Plecung ini berapa tanah lagi kita tanamin lagi, berapa ini lagi, jadi kita bisa impactnya jadi lebih besar gitu untuk menjaga microclimate ya. Lagi Pak, kalau mungkin agak sedikit lebih ke apa ya, lebih ke dalam gitu. Ya. Nah untuk sekarang apa tadi, Plecung Eco Village. Ini investornya dari mana gitu, biar kan untuk pertama mungkin kan kita bergerak secara dana pribadi gitu ya, karena untuk sekarang apakah dengan 2 tahun yang lebih lah, ya hampir 3 tahun gitu kan. Nah itu untuk sekarang investornya apakah udah ada beberapa yang masuk dengan niat, karena kan yang namanya berbau lingkungan sekarang orang-orang luar ini yang bukan cuma Indonesia gitu kan, lebih tertarik dengan berbau yang lingkungan gitu. Ya. Jadi kalau kami, makanya kami menyebut diri kami social enterprise, Ya, sosialnya seperti itu, dan enterprise-nya sisi ekonominya, bisnisnya kita gabungin dengan paket wisata yang ada di Plecung Village ini. Jadi setiap minggu kita hosting grup dari mancanegara. Jadi dari pendapatan dari itulah yang kita putarkan untuk make this forest sustain gitu ya. Kalau nggak gitu kan kita nggak bisa tetap jalan ya, untuk nambah koleksi pohonnya maupun untuk orang-orang yang bekerja di sini, energi yang kita keluarkan gitu. Jadi kita gabungkan dengan ya masih develop terus. Ini belum final stage, kita masih develop, kita masih punya dream akan bikin lab kitchen sebelah sana. Jadi berharapnya nanti kalau ya pada semuanya sudah berbuah, kita mau create recipes atau menghidupkan resipi yang zaman dulu sudah punah gitu kan, dari nenek moyang, karena sudah nggak ada hutan kan, zaman sekarang nggak bisa foraging lagi, jadi kita mau gitu. Artinya udah mandiri gitu lah ya, ibaratnya nggak mengharapkan butuh investor A, B, C, D gitu. Penting kita jalan dulu gitu kan, nanti sebagai bisnis kita yang ada baru kita tambahin. Ya kami bukan anti investor. Ya enggak. Bukan anti investor, tetapi kadang embel-embelnya itu yang kita tidak suka. Akhirnya kita didirect, ide-ide kita didirect karena Keikutan mereka tadi dengan kontrak mereka tadi gitu. dengan kemampuan finansialnya. Jadi kami mendingan mandiri aja. Ya, betul. Mereka dapat servis kami, dia bayar, which is fair. Ya, betul. Kan? Ya udah, dari uang itu apa yang ada kita putarkan. Makanya kita tidak terlalu ambisi. Ya, saya dengan Pak Putu kita nggak jor-joran mendatangkan orang untuk kerja langsung ini langsung itu, karena masih banyak sebenarnya dream kami mau buat kolam di situ lagi, kami masih buat kolam di sana lagi, kita masih mau bikin penampungan air lagi, kita mau ada tempat gym ini di belakang, calisthenics, nah apa kita pingin gitu, masih banyak dream yang berkecamuk di sini, tapi kami mau sabar step aja gitu, nggak yang kayak harus like boom gitu ya, harus nyari investor ke sana ke sini nanam uang, habis itu kita disuruh gini suruh gitu ya, nggak jadi deh. Yang kerja bukan mimpi sendiri, jadi mimpi orang gitu.
Gimana? Ya, sebenarnya. Ya. Farmnya ada farm kan? Ya. Hidroponik. Kami juga sebenarnya punya hydroponic farm dan mushroom house. Itu juga kami bangun ya, saya sama Pak Putu. Khasnya apa? Tiram ya? Tiram ya. Mantap sih. Jadi Konsumsi. gitu itu kita sebenarnya cuma 1,5 ares lokasinya, tapi kita kerjakannya tuh dalam 2 tahun gitu. Ya nggak apa-apa gitu, bertahap aja, dan sekarang udah jadi ya. Sekarang kita tinggal nikmatin aja dari perputaran di sana gitu. Jadi ya konsepnya sabar aja, sabarin gitu, disabarin. Jadi kami bilang toilet kami, jadi kita memilih bahan lokal yang ada. Jadi dari bambu kita treatment gitu ya. Ya bagi kami di hutan ya ini sebuah kebanggaan karena transporting materialsnya juga lumayan ini ya. Dan ini juga gitu. Tapi kalau ini ruangan. Ini ruangan saya kalau terpaksa zoom dari sini. Ya. Tapi sinyal aman Kak? Ya? Oke lah. Kalau terpaksa harus matikan kamera ya, terpaksa matiin kamera. Ya. Jadi seperti itu. 2 tahun dia udah ruang. Ya 2 tahun. Kalau memang ini dari 50 cm sampai 10 meter. Cepat gitu. Oh, buyur. Gitu. Yang di belakang si kawasan bambu di lain. Masih kita. Nah, yang unik dari salah satu yang unik dari toilet kita, finishingnya kita menggunakan pasir laut. Kalian bisa lihat bling-bling ya. Ya. Ini pasir laut yang kita ambil dari laut ya, kita taburin gini. Jadi ya hitam-hitam ini ada bling-blingnya ya. Itu salah satu. Oh, yang di atap juga ya Kak? Kalau yang di atap enggak. Kalau yang ini ya, terus kemudian atapnya kita bikin transparan di dalam. Ya, kita mau menjaga toiletnya tetap kering. Karena kan kita tidak 24 jam di sini ya. Jadi supaya lebih gampang dibersihkan dan juga lebih nyaman lah untuk dipakai. Jadi kita memutuskan untuk pakai atapnya yang transparan. Oke, ada pertanyaan mengenai Wati dan segala itu black kitchen-nya. Tapi di karbohidrat dulu berarti. Iya, kita manfaatin dulu lah sebelum jadi. Ya. Konsepnya keren. Kita sudah pikirin sih akses belakang toiletnya, makanya ada tangga dari situ ke situ, jadi connecting ke belakang untuk staff gitu. Kita ada pikirin. Tapi ini ada sosial media Yang Instagram atau Klecong Eco Village. Mungkin konsepnya keren sih Kak. Jadi kita dari juga sebagai PT Chan ini kan, kami kan dari PT Chan nih yang bergerak. Jadi kita tuh juga lagi menggarap konsep yang seperti ini. Jadi sama seperti CEO kami, mungkin Kak bilangnya jadi sosial entrepreneur gitu. Kalau CEO kami bilangnya sosial bisnis. Kita juga sama aja lah. Sama aja gitu. Jadi kita itu bergeraknya lebih sosialnya ada, di bisnis juga ada. Cuman kami bergeraknya bukan cuma di kelas doang gitu. Kita bergerak ada yayasan nama kami, yayasan kami itu namanya Yayasan Askara. Jadi di situ cakupannya luas. Kita ada pendidikan, kesehatan sama pendidikan, kesehatan, sama satu lagi apa? Pertanian. Nah, jadi cakupan kita luas Kak. Jadi kalau pendidikan kita juga sudah punya PKBM SKRA namanya. Terus di kesehatannya kita punya rumah gizi, terus gizi well nutrifoodnya juga udah diatur. Terus di pertanian juga kita udah menggarap secaranya lebih ke memperankan di agroponik, jadi bergarap ke sana. Jadi semuanya ke sana. Terus sebagian besar dari PT kami ini lebih bergeraknya juga untuk sekarang lebih ke kan tadi yang dibilang di awal kan pihak luar itu sudah melirik itu bukan ke pariwisata juga, cuma sekedar pariwisata tok gitu kan juga mereka udah berantak-antak kayak masalah karbon dan sebagainya sampai ke perjanjian Prancis ya dari apa lupa apa itu karbon itu sekarang bisa diperjualbelikan gitu kan, juga kita bergerak di sana. Hampir konsepnya mirip-mirip lah, cuman ya mungkin untuk sekarang